Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat semuanya ya, khususnya PNS. Tentu PNS ASN ya, P3K. Tentu informasi-informasi mengenai pekerjaan maupun kepegawaian ya, administrasi kepegawaian tentu ini sangat dibutuhkan ya. Untuk itu pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai syarat dan alur peninjauan masa kerja PNS ASN ya, wajib tahu. Nah, ini judulnya ya. Nah, seperti apa ya syarat dan alur peninjauan masa kerja ya PNS ASN ya. Nah, ini resmi dari BKN ya, informasi ini dan yang mengeluarkan syarat dan alur peninjauan masa kerja ini ikuti saja ya video ini sampai selesai. Badan Kepegawaian Negara ya, dari Jakarta diinformasikan ya, dari blog Kepegawaian Publikasi Humas BKN. Nah, ini sumbernya dari Humas BKN. Humas BKN pernah bekerja atau memiliki pengalaman kerja sebelum diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS. Nah, pernahkah bekerja atau memiliki pengalaman kerja sebelum diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS? Ada kalanya saat pengangkatannya pertama calon pegawai negeri sipil, seseorang telah memiliki masa kerja sebelumnya, baik pada lembaga pemerintahan maupun swasta. Jika hal demikian, maka tidak ada salahnya mengenal apa yang disebut dengan peninjauan masa kerja PNS dalam salah satu administrasi kepegawaian. Nah, ini ya, salah satu administrasi kepegawaian adalah mengenal mengenai peninjauan masa kerja PNS. Nah, seperti apa menghitungnya? Nah, simak video ini sampai selesai. Ayo kita kenali lebih dalam mengenai peninjauan masa kerja PNS. Berikut penjelasan lengkap cara menghitung peninjauan masa kerja CPNS atau PNS hingga proses peninjauan masa kerja PNS. Organisasi sehingga ada hubungan erat yang tercipta, akan tetapi secara konseptual merupakan dua hal yang berbeda. Perdebatan ini kemudian berujung pada konsep di mana adanya kemiripan antara iklim organisasi dan budaya organisasi. Pengertian peninjauan masa kerja PNS atau PMK ya, peninjauan masa kerja PNS. Peninjauan masa kerja PNS atau PMK merupakan proses penghitungan kembali masa kerja yang dimiliki PNS sedari sebelum diangkat menjadi CPNS. Hal ini dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila disetujui, pengalaman kerja tersebut dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan yang berpengaruh terhadap besaran gaji pokok yang diterima PNS ya. Jika masa kerja berubah, maka otomatis akan berubah pula besaran gaji yang akan diterima karena terdapat perubahan jenjang tabel gajinya. Aturan peninjauan masa kerja PNS. Tidak semua masa kerja yang dimiliki sebelum CPNS dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan. Menurut peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 2022, ada beberapa masa kerja yang dihitung secara penuh dan ada yang dihitung hanya setengahnya. Nah, seperti apa kita simak ya. Masa kerja
Yang dapat diperhitungkan secara penuh, beberapa diantaranya adalah masa kerja selama menjalankan tugas pemerintahan, seperti masa penugasan lokal staf pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pegawai tidak tetap, perangkat desa, pengawas tenaga pada 8 standar badan internasional ya, pegawai atau tenaga pada badan internasional, petugas pada pemerintah lainnya yang penghasilannya dibebankan pada APBN. Selain itu, masa kerja selama menjalankan kewajiban untuk membela negara dan masa kerja selama menjadi pegawai karyawan perusahaan milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD juga akan diperhitungkan. Sementara itu, di luar jenis masa kerja di atas maka hanya dapat diperhitungkan setengahnya. Di antaranya masa kerja sebagai pegawai karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum. Di luar lingkungan badan hukum, berbadan hukum ya. Di luar lingkungan badan pemerintahan termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum. Untuk dapat diakomodir, maka masa kerja minimal harus 1 tahun dan tidak terputus. Selain itu, masa kerja yang dapat diperhitungkan juga memiliki batas, yakni sebanyak-banyaknya ditetapkan 8 tahun. Alur peninjauan masa kerja PNS. Peninjauan masa kerja PNS dilakukan oleh PNS dengan terlebih dahulu menyampaikan usulan dan berkas kelengkapan ke pengelola kepegawaian instansi pemerintah masing-masing. Berkas yang lengkap dan memenuhi persyaratan nantinya diusulkan oleh pengelola kepegawaian instansi KPKN untuk diterbitkan nota persetujuan teknis PMK. Kata kunci dalam tahap ini adalah adanya persetujuan dan izin ya, prinsip dari instansi untuk pengusulan PMK. Sehingga berkas usul dapat diteruskan ke BKN. Jika diterbitkan nota persetujuan teknis PMK oleh BKN yang menjadi dasar penyusunan SK dan oleh PPK ya. Sementara untuk berkas yang kurang lengkap atau diragukan keabsahannya, ditindaklanjuti dengan menyatakan berkas tidak lengkap atau BTL ya, atau tidak memenuhi syarat TMS. Nah, kalau BTL ya itu batal, dan TMS syarat tidak memenuhi syarat ya. TMS tidak memenuhi syarat. Syarat peninjauan masa kerja PNS. Apa saja syarat peninjauan masa kerja PMK ya? Simak ya 7 syarat untuk melakukan peninjauan masa kerja berikut ini. 1. Fotokopi sah SK CPNS. 2. Fotokopi sah SK PNS jika sudah dapat PNS. 4. Fotokopi sah DPR riwayat pekerjaan ya. Keempat, asli dan fotokopi sah SK pengangkatan dan pemberhentian. Fotokopi sah daftar riwayat pekerjaan. Nomor 4, asli dan fotokopi sah SK pengangkatan dan pemberhentian sebagai bukti pengalaman kerja yang diperoleh. 5. Fotokopi sah ijazah yang digunakan pada saat bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. 6.
Bukti lain yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan untuk menguatkan penghitungan masa kerja. Ketujuh, surat pengantar dari instansi ya. Ini surat pengantar dari instansi. Nah, itu ya informasi mengenai syarat ya untuk bisa diakui masa kerjanya ya, dihitung masa kerjanya ada berapa ya. Nah, ini langkah-langkahnya ada 7 ini. Demikian ya penjelasan mengenai peninjauan masa kerja PNS. Untuk informasi lebih lengkap, Bapak Ibu, teman-teman ya, PNS bisa melakukan ya riwayat peninjauan masa kerja. Bapak Ibu juga dapat mengakses peninjauan masa kerja di MySAPK ya, tentunya udah tahu. Demikian Bapak Ibu, sahabat pendidik dan PNS ya, terutama untuk syarat dan alur peninjauan masa kerja PNS ya. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan agar Bapak Ibu sahabat PNS ya tidak ketinggalan dan selalu update ya. Jangan lupa dukung selalu channel Presno Berbagi, channel Up to Date Mas Guru dengan cara subscribe, like, isi komentarnya dan share videonya ini ke grup WA ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya, dan silakan share video ini ke rekan-rekan guru WA lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.